Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali bersama Bu Hada pada pertemuan di hari Kamis 24 September 2020. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pada pembelajaran kedua dan ketiga. Adapun fokus pembelajarannya yaitu muatan pembelajaran PPKN, muatan pembelajaran SBDP, muatan pembelajaran IPA, dan muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Silahkan duduk yang manis, persiapkan alat dan buku tulis beserta buku paket tema 4C, dan silakan kalian buka halaman 16. Di atasnya ada tulisan pembelajaran kedua dan pembelajaran ketiga. Bu Hada akan membahas materi PPKN terlebih dahulu, yaitu tentang hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat, yaitu dapat dijadikan bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Kita memiliki hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Kita juga berhak loh memanfaatkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan. Kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Sekarang Bu Hada mau bertanya ke kalian. Kalian selama ini kalau menulis di mana? Kalau membuat atau menjawab soal dari Bu Hada di mana? Ya, di buku tulis. Nah, buku tulis itu kan berupa lembaran-lembaran kertas. Ya, dalam penggunaan kertas kita wajib menghemat. Ada yang tahu silsilah dari kertas itu sendiri? Ayo, siapa yang tahu? Baik, jika tidak ada yang tahu, Bu Hada akan memberitahu kalian. Tapi ingat, materi yang Bu Hada sampaikan dicatat ya, buat belajar kalian juga. Silsilah buku tulis. Buku tulis berasal dari serat kayu pohon yang diolah. Oleh karena itu, kita harus menghemat kertas agar tidak banyak pohon yang ditebang. Sayangi dan rawatlah tumbuhan yang berada di sekitar tempat tinggal kalian. Setelah kalian pelajari muatan pembelajaran PPKN, berikutnya kalian akan mempelajari muatan seni budaya dan prakarya, atau yang biasa kalian dengar dengan sebutan SBDP, yaitu tentang langkah-langkah membuat kolase. Sebelum kalian mengetahui langkah-langkah membuat kolase, kalian harus tahu apa itu kolase terlebih dahulu ya. Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam satu komposisi yang serasi sehingga menjadi suatu karya yang baru. Itu merupakan pengertian dari kolase. Setelah kalian mengetahui pengertian dari kolase, kalian juga harus tahu bahan-bahan yang akan digunakan atau bahan-bahan yang dapat digunakan dalam membuat kolase. Nah, ini dia bahannya. Pertama, kalian harus siapkan kertas bekas, daun-daun kering, ranting, bunga kering, dan lem kayu. Jika kalian sudah mengetahui bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kolase, berikutnya adalah hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam membuat kolase ya. Apa saja yang harus kalian perhatikan? Yang pertama, pilihlah bahan alam yang mudah didapat. Kedua, tentukan tema kolase yang akan dibuat. Ketiga, potonglah bahan sesuai kebutuhan. Kemudian tempelkan pada media dengan rapi.
Oke, medianya apa saja? Kalian bisa menggunakan media yang terdapat di rumah kalian. Nah, ini adalah contoh dari kolase ya, pembuatan kolase dari gambar kupu-kupu. Mudah bukan? Kalian tinggal mencari daun singkong, kemudian kalian tempelkan sesuai dengan gambar yang ada. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau yang biasa kita dengar dengan sebutan IPA. Pada pembelajaran IPA, kita akan membahas materi tentang bagian-bagian tumbuhan. Ya. Kalian sudah tahu bagian-bagian dari tumbuhan itu sendiri? Oke, kita akan bahas pada pertemuan hari ini ya. Mari kita membaca teks di bawah ini dengan saksama. Halaman sekolah Dino memiliki banyak pohon, seperti pohon mangga dan pohon rambutan. Setiap selesai pelajaran olahraga, Dino dan ketiga sahabatnya beristirahat di bawah pohon mangga. Hari ini, Rina dan Ferdi sedang berbincang di bawah pohon mangga. Nah, udara di bawah pohon mangga itu terasa sejuk sekali dan sangat segar. Setiap tumbuhan itu memiliki bagian-bagian dan fungsinya masing-masing. Ya. Apa saja bagian dan fungsi dari tumbuhan itu sendiri? Kalian bisa lihat di slide berikutnya. Ya, perhatikan di slide berikutnya itu ada gambar bagian-bagian tumbuhan yang harus kalian ketahui. Ini dia, bagian-bagian tumbuhan. Terdiri dari akar, terdiri dari batang, terdiri dari daun, buah, bunga, dan biji. Keempat itu merupakan bagian dari tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan yang pertama yaitu ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Pada tumbuhan akar ini dapat dibedakan menjadi dua jenis. Apa saja? Kalian bisa lihat di slide berikutnya. Berikut adalah jenis akar yang harus kalian ketahui ya. Silakan dilihat dengan baik. Ada dua jenis akar. Yang pertama ada akar tunggang dan akar serabut. Keduanya memiliki perbedaan tersendiri. Apa saja perbedaannya? Kita bisa lihat di slide berikutnya. Perbedaan akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut yang pertama memiliki bentuk seperti serabut. Kedua, berukuran kecil. Ketiga, biasanya akar serabut ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu. Contohnya seperti padi dan jagung. Sedangkan akar tunggang itu terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Kedua, dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua. Contohnya seperti mangga dan jambu. Setelah kalian mengetahui bagian dari tumbuhan, kemudian pengertian akar dan perbedaan antara akar serabut dan akar tunggang, selanjutnya kalian juga harus mengetahui apa itu fungsi dari akar. Fungsi akar adalah kalian bisa lihat di sini ya, di slide ini. Nah, fungsi akar diantaranya dapat menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, dapat menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Dan ketiga, dapat menyimpan cadangan makanan. Itulah fungsi dari akar. Selain akar, bagian tumbuhan lainnya terdapat batang. Pengertian dari batang itu sendiri adalah bagian tumbuhan
yang berada di atas tanah. Fungsinya apa saja? Fungsinya yang pertama, menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Kedua, sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah. Ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis makanan tertentu, misalnya seperti tanaman tebu. Tumbuhan memiliki dua jenis batang yang berbeda. Yang pertama ada batang basah, yang mana batang basah dan berongga atau lunak mengandung air dan udara yang lebih banyak. Biasanya batang basah dan berongga ini dapat kita jumpai atau dapat kita temukan pada jenis tanaman bayam, seledri, jagung, dan rumput. Sedangkan batang berkayu memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Kita dapat menemukan pada pohon jati, mangga, dan beringin. Nah, itulah perbedaan dari batang basah dan batang berkayu. Semoga dapat dipahami oleh kalian. Berikutnya, bagian tumbuhan lainnya ada yang dinamakan dengan daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Bagian tumbuhan berikutnya yaitu ada bunga, buah, dan biji. Bunga memiliki peran penting dalam perkembangbiakan tumbuhan karena pada bunga terdapat alat-alat perkembangbiakan. Nah, alat perkembangbiakannya apa saja? Yaitu ada secara generatif dan vegetatif, secara kawin dan secara tidak kawin. Adapun bagian bunga yaitu mahkota, kelopak, tangkai bunga, putik, dan benang sari. Buah dan biji merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari itu akan tumbuh menjadi biji. Nah, biji ini dilindungi oleh daging buah. Muatan pembelajaran Bahasa Indonesia KD 3.3. Cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu dengan menggunakan kalimat tanya di akhir pertanyaan. Fungsi penggunaan kata tanya yaitu kalian bisa menerapkan 5W 1H. Ya, what, where, who, how, when. Bagaimana, di mana, siapa, kapan, dan apa. Berikut adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas kalian hari ini ada 3, matematika, PPKN, SBDP. PPKN kerjakan pada buku paket tema 4C halaman 17 ya. Kerjakan yang gambar serta cerdik mencari tahu. Nah, seperti ini. Di halaman 17 ada gambar seperti ini, kalian jawab, dan cerdik mencari tahunya juga kalian jawab. Kemudian tugas SBDP-nya kerjakan membuat kolase dari daun ya, kemudian kalian tempel pada gambar yang sudah disediakan. Nanti gambarnya dari Bu Hada ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bu Hada ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.